Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, saya termasuk yang minimal suka nonton juga kaitannya dengan informasi di YouTube, baik channelnya Bang Edi maupun Bang Hojinuddin terkait dengan perjuangan saudara-saudara kita yang itu sebetulnya sangat mewakili aspirasi kita ya. Ini juga ada Bang Sedidu yang menjadi trigger. Nah, kita tentu ingin mendapatkan informasi lebih dan tentu apa yang bisa kita lakukan kan dalam konteks saudara-saudara kita yang sudah berjibaku, yang sedang berjuang mengadvokasi PIK yang sebetulnya secara administrasi itu kan ada di Tangerang, Banten ya. Tapi kan ini orang Bekasi. Ini orang Jakarta, Pak Sedidu mungkin orang Banten kan asalnya dari Sulawesi, tapi ini kan konteksnya bukan hanya urusan Tangerang atau Banten. Ini menyangkut kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya isu ini tidak hanya domain menjadi konsumsi orang Banten, tapi ini harus menjadi perhatian yang serius bagi segenap rakyat Indonesia yang punya perhatian untuk menjaga kedaulatan NKRI dari asing-asing, dari oligarki dan para jengosnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita akan diskusi dan nanti mungkin di akhir kita akan membuat pernyataan bersama ya, apa yang bisa kita sinergikan. Nah, oleh karena itu ini semua pembicara ini dan semua ada segmen masanya. Artinya kita atur masing-masing untuk menyesuaikan diri, tapi tentu kita orang Bandung adalah sebagai ansor, sebagai tuan rumah, kita persilahkan dari muhajirin ya, dari pendatang, dari orang yang dari Jakarta dan sekitarnya untuk menyampaikan. Silakan diatur siapa yang paling berhak di urutan pertama kedua, saya serahkan kepada Bang Hojinuddin untuk mengaturnya ya. Nah, nanti tanggapan dari Bandung, siapa itu urusan saya mungkin ya. Kalau semuanya kan tidak mungkin bicara ya. Ini mohon maaf. Nanti kita konklusi, ada pernyataan bersama dan tentu dengan satu harapan, kedepannya kita bisa tindak lanjuti dalam bentuk bukan hanya omon-omon. Nah, bisa jadi kita turun bersama atau seperti apa ya. Siap? Allahu Akbar. Merdeka. Nah, kepada Bang Ahmad Hojinuddin waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asep Syarifuddin yang telah menerima kami rombongan dari Jakarta. Insya Allah nanti perwakilan yang pertama nanti ada dari Bang Sedidu, ada juga dari Bang Edi Mulyadi, ada Pak Kolonel Nursam nanti mewakili purnawirawan yang menjadi prinsipal. Ada Bang Azam Khan, juga nanti ada Bu Kurnia, termasuk nanti perwakilan dari ARM ya. Tolong ditunjuk karena Bu Menung nggak bisa hadir, nanti bisa mewakili salah satu, termasuk Bu Zulia nanti juga bisa menyampaikan. Nanti juga kami ingin masukan tanggapan dari yang ditunjuk, atau kalau waktu memungkinkan semua juga bisa memberi masukan karena kita ingin sharing. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan adalah agenda ini sengaja kami sampaikan ke Ustadz Asep dengan latar belakang bahwa persoalan Banten ini bukan hanya persoalan rakyat Banten, tapi persoalan kedaulatan negara kesatuan kita, Republik Indonesia, yang bahasa saya saat kami silaturahmi ke Banten diterima oleh Kiai Haji Mulai Mulia Sarip dan juga tokoh-tokoh di Banten saat itu, saat Sawalan hari keempat kalau nggak salah atau kelima. Itu kalau sampai Banten jebol, maka wilayah lainnya akan mudah untuk dikuasai oleh oligarki. Kenapa? Karena Banten saja yang dekat dengan pusat kekuasaan, dekat dengan aktivis, banyak tokoh pergerakan, banyak jawarannya bisa lewat. Apalagi yang jauh-jauh misalnya di ujung Papua, di Aceh, di Palembang dan yang seterusnya, di Batam ya dan yang lain. Kedua, ternyata masalah kedaulatan tanah khususnya yang di wilayah laut itu bukan hanya sudah menyerang Banten ya, juga Jawa Barat. Terbukti yang di daerah Kabupaten Bekasi, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi itu juga ditemukan pagar-pagar laut serupa seperti yang ada di Tangerang, Banten. Hanya memang beda perlakuan karena pemainnya kecil, sehingga bisa ditemukan pelakunya, PT-nya tahu, bahkan PT-nya dihukum untuk
membongkar sendiri. Nah, ini berbeda dengan di Banten yang membongkar harus aparat TNI kita. Kenapa demikian? Sederhana saja, karena kami sudah kumpulkan data. Kalau di Banten ini pemainnya memang oligarki besar. Jadi PIK 2 itu yang punya Aguan dan Antoni Salim gitu. Dan kita meyakini semua aparat banyak yang kemudian terlibat, sehingga ketika aparat tidak menindak wajar, karena soalannya bukan hanya mereka melindungi Aguan dan Antoni Salim, tapi sebenarnya aparat itu juga sedang melindungi mereka sendiri, karena kalau satu kena mereka pun akan terlibat. Terbukti diantaranya apa, di kasus sertifikat laut itu hanya dikorbankan Arsin, kepala desa Kohot. Jadi Kohot itu hanya salah satu dari banyak desa yang dilewati pagar laut. Ada 16 desa dari 6 kecamatan, dan Paku Haji itu hanya salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang yang ada pagar lautnya. Dan yang kedua juga masalah korupsi juga berusaha untuk tidak diusut, padahal sudah ada perintah dari Kejaksaan Agung. Barreskrim mengaku tidak atau belum ditemukan unsur korupsi. Nah, ini kami khawatir kalau kita diam, maka skenario penyelamatan oligarki ini akan mulus. Tapi ketika kita ribut, nampaknya ada respon. Misalnya pagar laut yang dulu dikatakan sudah selesai, ya kemudian ternyata masih ada pagar lautnya, kita coba rame. 2 hari yang lalu tuh mulai dilanjutkan. Ya, dalihnya dulu puasa istirahat dulu. Padahal dulu nggak pernah ada statement itu. Yang ada justru diakui udah tuntas, pelakunya Arsin Kades Kohot, dan kemudian sudah didenda 48 miliar ya besarannya, tapi belum dibayar. Tapi ternyata ketika kita ikut kontrol dengan amar ma'ruf nahi munkar, itu gerak lagi. Termasuk masalah tipikornya kita memang persoalkan, karena mustahil nggak ada kerugian keuangan negara. Kerugian yang nyata pasti itu kan wilayah laut menjadi wilayah milik industri properti, milik 2 usaha anak usaha Aguan. Jadi ada 2 PT yang menguasai 263 SHGB di wilayah pagar laut itu ya. 243-nya itu PT IAM, Intan Agung Makmur, itu anak usaha Agung Sedayu Group, dan ada 20 SHGB itu dikuasai oleh CIS ya, Cahaya Inti Sentosa. Dua-duanya punya Agung Sedayu Group. Jadi nggak bisa kalau ini dikatakan nggak ada korupsi gitu. Nah ini alhamdulillah ini ada petunjuk lagi dari Kejaksaan Agung untuk terus kejar korupsinya gitu. Walaupun Barreskrim sebelumnya Juandadi Roharjopuro ngeles lah, ibaratnya ini nggak ada jadi nggak bisa kami lanjutkan. Gitu. Artinya apa yang kita lakukan itu insya Allah selalu ada dampaknya. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan nanti kita butuh dukungan karena ini masalah kita. Yang pertama adalah jangan dipahami ini persoalan hukum, Pak. Ini persoalan politik dan kedaulatan negara. Sehingga hukum itu tidak akan bisa menegakkan aturan kalau otoritas politik dan negara tidak membackup proses penegakan hukum. Hukum itu di bawah kendali otoritas politik. Kalau penguasa kekuasaan politik tidak mendorong aparat bergerak, hukum nggak akan gerak. Dan kita tahu bahwa hari ini kekuasaan politik itu tidak tunggal, terbelah. Secara de jure memang Presiden Prabowo Subianto yang dilantik, secara de facto cawe-cawe keluarga, kalau istilahnya Bang Said itu Sulu, itu kekuasaan Sulu masih terus tim Sulu. Makanya kita harus dorong dengan memberikan dorongan legitimasi kepada kekuasaan politik untuk mengambil masalah ini dan menegakkan hukum dengan apa? Dukungan rakyat bahwa memang ini harus diproses, gak usah ragu. Karena masalahnya, ancaman bahayanya dan seterusnya sudah luar biasa gitu. Nah, di Jawa Barat itu ada juga di Karawang, di pantai Karawang itu sudah ada proses juga rencana jual beli, tapi karena rame-rame PIK 2, informasi yang kami terima sementara berhenti. Ya. Dan kalau kita bicara tentang pagar laut, justru di Makassar juga sudah ada direklamasi, dan perlu kami update ya, di Pantai Indah Kapuk itu sudah ada reklamasi sifatnya natural.
nggak harus pakai pasir yang diuruk lewat kapal besar, tapi bibir pantai itu direklamasi dengan cara membangun tanggul, terus yang belakang tanggul itu air laut dikeringkan lalu diuruk. Jadi sudah nyicil gitu dari bibir pantai. Makanya saya lihat ini otoritas negara, misalkan Komisi 4 DPR RI, Komisi 2, itu seperti tidak diindahkan. Dan perintah Presiden pun seperti diabaikan di lapangan. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat update-nya. Insya Allah itu pengantar saya karena akan banyak yang disampaikan yang lainnya. Intinya nanti setelah ini kita punya komitmen bersama bahwa persoalan ini jangan dipahami hanya persoalan rakyat Banten, dan kami sudah konsolidasi. Artinya kalau kita melakukan ini nggak akan ada masyarakat Banten yang menyatakan oh ini kan masalah kami, kenapa Jawa Barat ikut-ikutan. Nggak akan ada, karena yang begitu itu rata-rata anak buahnya aguan yang kalau meminjam istilahnya nelayan Khalid, mereka berusaha menggunakan logika penjajah, yakni logika parsial. Jadi memecah-mecah seolah-olah ini bukan urusan saudaranya. Kalau ada rumah kebakaran biarin aja, yang penting bukan rumah saya. Nah begitu narasi yang mereka bangun. Tapi kalau elemen-elemen tokoh dan yang memang selama ini bergerak untuk mengadvokasi, misalkan Khalid ya, kelompoknya Kiai Haji Mbah Mulyasari dan yang lainnya lah, itu sepakat memang persoalan ini bukan hanya persoalan Banten dan memang nggak bisa diselesaikan hanya untuk orang Banten saja, karena dampaknya tadi ini bisa meluas ke seluruh wilayah lain. Nah ada tambahan, ini saya mau kasih tahu bahwa kebijakannya sudah disiapkan sejak pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian didetailkan melalui PP 18 2021. Mereka ya lebih masif ya berusaha melakukan perampasan tanah di wilayah darat dan lautan. Kalau wilayah laut itu mereka menggunakan PP 18 2001 itu pasal 66, karena mereka nanti akan dapat hak untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi di tanah-tanah yang mereka klaim sudah punya hak atau HGB tadi, dengan dalih dulu itu tanah yang daratan menjadi laut ya, jadi tanah musnah. Itu dalihnya ada. Nanti bisa dibaca di pasal 66 PP 18 2001 tentang hak tanah, satu rahmat khusus dan hak apa begitu ya, lupa saya lanjutannya. Pokoknya 18 2021 gampang, kita googling saja di pasal 66. Kemudian yang kedua, kita juga harus hati-hati. Mayoritas masyarakat itu punya tanah itu tanah hak adat. Cuman paling 10-15% lah rakyat kecil itu yang punya tanah sampai SHL. Rata-rata kalau di daerah, apalagi di pinggir-pinggir itu masih Kirit, Kitir, Kohir dan seterusnya. Nah ini kita harus hati-hati karena per Januari 2026 ya, bukti kepemilikan hak adat ini akan dihapus oleh pemerintah. Dan itu sudah ada sejak PP 18 2021, karena di PP 18 2021 itu sudah disebutkan ya, hanya ada waktu 5 tahun untuk meningkatkan sertifikat mereka menjadi sertifikat peningkatan hak ya, dari tanah adat menjadi hak milik. Itu 5 tahun, tapi kan nggak semua orang tahu pasal ini, itu satu. Yang kedua, nggak semua orang punya duit. Kan tahu meningkatkan hak di BPN kan kalau nggak ada duit nggak jalan. Nah begitu lewat waktunya per Januari nanti ya, rakyat ini dianggap bukan bukti kepemilikan lagi, nah, akhirnya proses perampasannya menjadi mudah. Jadi mafia oligarki tinggal ya bermain dengan BPN. Saya tegaskan bukan oknum ya, BPN. Karena di kasus PIK 2 itu semua terjadi atas sepengetahuan, koordinir dan kontrol langsung dari BPN. Kontrol langsung dari BPN, bukan oknum. Kalau oknum kan 1-2 ini seluruhnya terlibat. Makanya kemarin ketika Nusron Wahid menyatakan ada salah satu yang kemudian diberikan sanksi dan diberhentikan dari jabatannya, itu bohong itu. Karena orang yang disebutkan inisial JS, Joko Susanto, itu sebenarnya adalah mantan Kantah BPN Kabupaten Tangerang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang udah pensiun. Bagaimana mungkin orang pensiun katanya diberi sanksi, diturunkan dari jabatannya? Artinya proses pembohongan ini ya ingin melegitimasi skenario penyelamatan Aguan dan Antoni Salim di proyek PIK 2. Nah ini harus kita bongkar, kita harus kasih tahu masyarakat. Dan kita tidak perlu ragu sekarang menyebut Antoni Salim, Aguan, karena faktanya mereka yang punya proyek ini. Jadi jangan mau kita diadu domba hanya dengan calo-calo tanah yang nggak seberapa, dengan kepala desa, walaupun kepala desa juga terlibat. Tapi
yang mendapatkan keuntungan dari proses perampasan tanah ini ya yang punya proyek PIK 2. Siapa yang punya proyek PIK 2? Itu dua grup usaha besar. Pertama, Agung Sedayu Group punya Aguan atau apa namanya itu? Bukan, Aguan itu nama lainnya siapa namanya? Sugianto Kusuma. Dan yang kedua grup Salim Group punya Anthony Salim. Makanya kedua pihak ini kita gugat begitu. Nah, ini yang paling penting kami sampaikan. Nah, kalau yang kedua ini masalah ancaman kedaulatan juga ancaman hak milik kita menjadi hilang yang tanah adat tadi, bukan hanya orang Banten, seluruh Indonesia, karena PP itu berlaku di seluruh Indonesia. Saya sudah menulisnya, nanti kalau perlu detail biasanya saya selalu menulis dalam bentuk artikel, tapi ini karena sifatnya oral itu sebagai pengantar saja. Selanjutnya yang pertama saya minta Bang Said Didu untuk menyampaikan pandangan sejak flashback Bang dulu awal Abang mengadvokasi sampai terakhir, dan apa situasi terkini yang bisa dibagi kepada kami juga kepada tokoh-tokoh Jawa Barat. Izin ya. Fadol. Silakan Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tidak sengaja datang, hanya baca WA-nya Bu Yulia, teman-teman mau kumpul, kebetulan saya ada acara di Bandung, saya mampir. Saya pikir di ruangan ini kita bersyukur yang insya Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk menyelamatkan bangsa ini. Karena sebenarnya kejadiannya sederhana. Saya diminta istri saya menanam mangrove di ulang tahun saya. Jadi saya datanglah ke ke Mauk sana menanam mangrove. Tahu-tahu rakyat bilang, Pak sebentar lagi kampung kami habis. Tanggal 2 Mei 2024. Kampung kami habis akan digusur oleh pagar laut ini. Nah, situ muncul ini nggak benar. Nah, saya marah lah. Mungkin Allah yang menyuruh meminta saya marah. Nah, dengan perjuangan yang sangat berat karena setiap kelapangan tuh di CCTV-nya PIK 2 itu kayaknya seluruh kabupaten, seluruh Banten tuh ada CCTV-nya, karena setiap saya jalan udah langsung ada preman tuh depannya. Dan setiap ada orang kena CCTV langsung dipanggil polisi. Jadi memang untuk perjuangan sampai bulan Juli lah. Itu benar-benar sendirian yang saya bilang ya udahlah. Kalau memang, tapi saya udah minta izin istri saya kalau HP saya nggak bisa dihubungi lagi 2 kali 24 jam jangan cari lagi. Kirim Fatihah saja karena itu sudah ini sudah sudah perjuangan yang nggak mungkin kita ini kan hentikan. Nah, di situ muncul pemikiran saya, ini pusat kekuasaan ini sebenarnya hanya ada di segitiga, yaitu Solo, Pantai Indah Kapuk, dan Trunojoyo. Inilah segitiga kekuasaan. Jadi kita salah selama ini. Selama ini saya bilang, saya kasih tahu teman semua, Pak, kita harus menyerang rumah induk, jangan pavilion. Selama ini kan kita kejar terus pavilion, BPN itu pavilion. Yang lain itu pavilion semua. Kita harus serang namanya rumah utamanya Pantai Utara Jakarta. Yang itulah rumah utamanya. Nah, repotnya rumah utama ini karena dilindungi juga oleh para, saya bilang, pensiunan-pensiunan bintang-bintang yang tidak di jalur normal gitu loh. Ini ribet sekali gitu lah. Nah, tapi kita harus tidak pernah berhenti melakukan itu. Dan saya pikir ini skenario Allah, karena dengan kita semua ikhlas berjuang, Allah mencari jalan. Dan saya selalu menyatakan, kalau ini biarkan Allah mengatur skenario. Coba kalau Said Didu tidak dilaporkan oleh Mas Kota, Abdesi, maka ini tenggelam.
Ya kan, jadi nggak usah kalau ada juga pengkhianat satu-satu nggak apa-apa, itu cara Allah untuk mengapa namanya. Nah, kalau kasus ini juga terlalu cepat selesai, maka kasus Rempang mungkin nggak selesai. Kasus Surabaya nggak selesai, kasus Bekasi tidak terbuka, Makassar tidak terbuka, Morowali tidak terbuka, mungkin sebentar lagi Papua terbuka, Kalimantan terbuka. Jadi Allah sebenarnya menjadikan perjuangan kita ini sebagai pemicu untuk membuka semua yang lain. Nah, kalau terlalu cepat selesai Banten, maka mungkin yang lain nggak terbuka, Pak. Ya kan, sudah selesai kok. Nah, sekarang terbuka semua dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah begini. Saya bilang mencari isu yang betul-betul menyangkut rakyat dan rakyat merasakan bahwa dia terbantu. Dan kasus tanah ini saya pikir hampir seluruh rakyat mengalami. Termasuk keluarga polisi juga mengalami. Cuma dia malu-malu aja. Jadi kan malu-malu. Jadi kita itu saya bilang kita memilih isu yang sangat bagus karena menyerang rumah utama dengan kepentingan rakyat. Nah, yang perlu kita jaga jangan sampai penguasa ini menganggap kita itu adalah pemain topeng monyet gitu ya. Kau hiburan aja di luar, aku bekerja yang lain. Itu yang paling bahaya karena tidak sedikit aktivis yang dianggap topeng monyet aja oleh penguasa dan sengaja dipelihara seakan-akan demokrasi masih ada. Padahal dia udah ngitung nggak ada kekuatan mereka. Jadi itu jangan sampai kita menjadi dianggap hiburan saja oleh mereka dan tidak sedikit sekarang aktivis itu dianggap topeng monyet aja oleh penguasa karena dianggap dia dihitung. Udahlah biarin aja lah kalau perlu biaya sendiri. Sebagai seakan-akan masih aktivis tapi dia udah tahu bahwa kebetulan tadi dengar ini biasanya kita orang KBPI itu kan tandang ke gelanggang meskipun seorang itu itu kan cuma repotnya kita PI ini ya saya orang KBPI juga seakan-akan dengan menyebutkan Allahu Akbar semua beres gitu kan itu Nah, kalau sekarang Bang jangan tandang seorang tandang ke gelanggang bersama-sama enggak tapi kan itu kan kalau nggak ada yang mau jadi jangan dibalik-balik biarin aja itu kan menambah keberanian kita bukan berarti kita nggak mau bersama cuma kalaupun kau seorang majulah gitu itu kan itu maknanya perjuangan itu bukan berarti kita nggak mau bersama tapi jangan selalu sekarang Allahu Akbar semua beres nggak bisa itu kita harus real gitu ya jadi memohon maaf aja kalau Allahu Akbar nggak beres itu mereka nggak tahu Allahu Akbar kok dibawa. Nah sekarang begini kita ke depan apa supaya pendek ini menurut saya jaringan kita seluruh Indonesia mohon maaf Kalimantan tuh repot sekali loh. Kalimantan tuh itu kita harus bantu juga tuh. Nah, menurut saya mungkin pernyataan ini bahwa ini di Bandung kita akan bergerak ke seluruh Indonesia menyelamatkan tanah-tanah rakyat bersama dengan tadi kemarin bersama dengan Sabta Margais dan Sumpah Prajurit di jalan normal istilah saya itu. Nah, kita bersama itu untuk karena kan saya bilang gini. Makassar lebih parah loh. Dan mereka masuk lewat BUMD, itu problemnya. Ini awalnya Banten ini BUMD loh rencananya. Dan 2011 itu rencananya BUMD. Nah, di Makassar BUMD. Nah, Bapak bisa bayangkan Morowali itu 200 km panjang pantainya, tinggal 40 km yang tidak diserahkan kepada, mohon maaf, sebagian besar Cina. Papua begitu, Maluku begitu, Kalimantan begitu, semua begitu. Nah, sekarang ini terbuka semua. Nah, kita harus bersyukur juga. Rempang insya Allah selesai. Dan Rempang itu orang yang punya Rempang, nggak usah sebutkan namanya, pasti Bapak tahu semua. Dia menyatakan, alhamdulillah kalau selesai saya jadi korban. Yang main sebenarnya bukan dia. Ya, bukan dia.
Yang main itu adalah yang ikut tanda tangan di Cina sana. Dan yang penghubung-penghubungnya yang membela terus Cina itu yang main. Nah, Surabaya juga dia juga yang main. Jadi pemainnya ini semua, ini yang kita harus. Nah, kita harus mulai berani menyebutkan nama. Ya, menyebutkan nama. Dan saya pikir Pak Pur, ya saya pikir udah mulai berani kok menyebutkan siapa sih bintang-bintang itu menjadi komisaris di mana kan sebutkan aja namanya, kan nggak melanggar hukum. Ya kan Pak? Supaya publik paham ternyata mereka lah menjadi pelindung. Tidak salah kita menyebutkan bahwa dirut PT Agung Sedayu adalah Nono Sampuno. Nah, Nono Sampuno adalah bintang 3. Ya, kan nggak salah Pak. Ya kan? Nah, jadi siapa lagi yang grupnya komisaris di Lipo? Kan ada juga bintang 4 komisaris di Lipo. Ya kan? Komisaris bintang 8 siapa? Ya, jadi kita sebutkan aja, kan nggak melanggar hukum Pak. Supaya publik paham bahwa sebenarnya memang ini yang menjadi pelindung. Ini pelindung terhadap, ya mohon apa aja. Lipo berapa? Di Makassar melakukan itu, di Mekarta melakukan itu, tapi kan komisarisnya kita tahu siapa, gitu kan? Supaya publik juga paham. Supaya begini sih Pak. Nah, ya kan ada, kita tahu lah bintang toko Jawa Barat lah. Nah, jadi maksud saya begini. Ya. Jadi saya mendapatkan ini bahwa siapa tahu cucunya malu, maka menasihati kakeknya. Kakek, udahlah. Sudahlah, bapak ini dicap sebagai pelindung, maka nasibku ke depan adalah susah. Jadi, karena sepertinya Pak Hussein, hukum tidak bisa terlalu diharap sekarang, maka hukum sosial kita gunakan. Cara menggunakan hukum sosial adalah menyebutkan nama pelindung oligarki yang merampas hak rakyat. Itu menurut saya kita harus mulai mainkan itu nama-nama yang tidak melanggar hukum. Sebutkan aja komisarisnya siapa, nanti kita beritahu. Nah, kita tahu siapa komisarisnya Wilmar. Banyak juga bintang di situ. Ya kan? Nah, udah. Mungkin agenda kita sebenarnya adalah menginventarisir komisaris-komisaris yang tokoh-tokoh yang menjadi pelindung oligarki. Nah, saya katakan, banyak sekali menyatakan ke saya, apa sih beda oligarki dengan investor? Kan selalu menyatakan dia investor. Oligarki itu 3 syaratnya. 1, oligarki selalu menggusur rakyat. Yang kedua, oligarki selalu merampok negara. Yang ketiga, oligarki selalu menyogok penguasa, politisi, dan aparat hukum. Kalau itu 3 itu dilakukan, maka dia oligarki dan wajib kita musuhi. Nah, kalau pengusaha beda, dia tidak melakukan itu. Nah, itu saja. Jadi kalau sudah ada menggusur rakyat apa segala, dia oligarki. Merampok negara, oligarki. Dia memangini politisi, dia oligarki. Nah, itu. Nah, sekarang terakhir saya menyatakan bagaimana posisi Presiden Prabowo sekarang supaya kita punya perjuangan ke depan. Nah, kita ini dihadapkan buah si malakama karena ada pembelokan agenda. Kalau kita tidak mendukung Prabowo, maka Gibran naik. Ya, iya kan? Nah, tapi kalau kita mendukung Prabowo dan masih selingkuh, istilah saya, selingkuh dengan Solo dan oligarki, kita juga susah. Ya kan, Pak? Jadi, menurut saya yang perlu kita lakukan adalah langkah pertama, hentikan perselingkuhan Prabowo dengan Solo dan oligarki. Kira-kira itu agenda utama. Nah, apa caranya? Kemungkinan Pak Prabowo juga sebagai presiden tidak bisa melakukan itu kalau tidak ada dukungan dari publik. Ya kan? Nah,
saya mungkin juga mengharapkan dukungan dari kita. Dukunglah saya agar saya bisa talak 3 talak 3 kepada Solo dan talak 3 kepada oligarki. Kira-kira itu ya dia minta. Mungkin sekarang udah talak 1, tapi hanya sehari rujuk lagi gitu kan. Nah, ya kalau talak 3 kan susah, dia nikah dulu yang lain baru boleh balik lagi. Ini mungkin udah talak 1 tiap hari tapi balik lagi rujuk lagi terus. Nah, kita usahakan Prabowo bisa melakukan talak 3 terhadap Solo dan oligarki. Dan tanda-tanda itu saya lihat ada. Tanda-tanda itulah ada. Tanda-tanda itu ada. Kisah contoh lah. Mengambil kelapa sawit, kebun kelapa sawit. Itu tanda dia mau talak 3. Menghentikan IKN memperlambat mau talak 3. Menghentikan PSN-nya PIK 2 Rempang, Surabaya, BSD itu menuju talak 3 tapi masih talak 2. Nah, artinya dia udah bisa menyentuh. Nah, kalau masuk nanti penertiban tambang, nah itu sekaligus tuh. Penertiban tambang itu masuk talak 3 terhadap 2 sekaligus. Nah, jadi yang kita dorong sekarang adalah bagaimana Prabowo mengambil kebijakan bahwa dia sudah talak 3 dengan Solo dan Surabaya dan oligarki. Problemnya kita tahu bahwa di sekitar Prabowo ada yang memelihara hubungan ini, hubungan perselingkuhan ini, dan malah mungkin menjadi penjaga pintu rumah perselingkuhan tersebut dan memalak semua orang yang mau mengintip perselingkuhan itu. Nah, itu yang kita tahu siapa sebenarnya. Cuma ini karena disiarin nanti kita bicara siapa orangnya. Nah, ini problemnya adalah ada yang memelihara itu. Dan saya pikir bapak-bapak tahulah. Orang ini memang memelihara perselingkuhan itu sejak Jokowi masih presiden. Nah, dia lupa bahwa sekarang perselingkuhan itu harus diakhiri karena perselingkuhan dengan Jokowi itu dalam rangka menuju menjadi presiden. Harusnya setelah jadi presiden, perselingkuhan diakhiri. Karena itu hanya cara. Nah, itulah sering menyatakan mereka ini siasat. Kan menyatakan bahwa dekatnya ke Solo karena siasat untuk jadi presiden. Kalau siasatnya tujuannya berhasil, hentikan dong. Karena siasatnya sudah selesai. Jangan. Nah, udah perselingkuhannya harus diakhiri, tapi kelihatannya yang disuruh dulu mengatur perselingkuhan ini tetap memelihara perselingkuhan itu. Padahal bagi Prabowo menurut saya nggak butuh lagi. Kan nggak butuh lagi penghubung ke Trinojoyo, penghubung ke Pejaten, penghubung ke Gunung Bundar, gitu kan? Penghubung kepada Pantai Utara Jakarta kan harusnya diakhiri. Nah, penghubung ini memelihara terus itu seakan-akan masih dibutuhkan. Jadi saya pikir ke depan sekarang agenda kita adalah tunggal saja bahwa perselingkuhan Presiden Prabowo dengan Solo dan oligarki kita bantu untuk agar dia talak 3. Itu agenda kita semua. Jadi, nah, kita kemarin mendengarkan pernyataan yang sangat lugas dari sebenarnya bukan 100 pensiunan jenderal itu saya hitung tuh 200 lebih tuh. 200 lebih karena ada Laksamana, ada 231 kan. Nah, ini menurut saya ini yang kita harus amplifikasi terus bahwa kami di belakang pernyataan. Ditambah ya saya mewakili masyarakat sipil 4 hal yang kita minta menjadi 12. Kalau itu dilakukan maka negara ini selamat. Saya yakin kita berjuang di situ aja, nggak usah nambah lagi agenda lain. Nah, sehingga mungkin setiap daerah kita amplifikasi bahwa inilah aspirasi rakyat Indonesia menyelamatkan Indonesia
dari cengkraman oligarki, dan kami bersama Prabowo melakukan agenda ini. Itu kira-kira dari saya, karena masih banyak bicara. Saya terima kasih. Saya sebenarnya ya mengikuti aja dengan Pak Edi itu yang pertama kita turun ke bawah, dikejar-kejar oleh polisi, oleh preman, oleh apa. Nah, tapi alhamdulillah sekarang karena perjuangan, nah saya katakan sebenarnya saya diberitahu orang itu kenapa sih ini, nah udahlah, kita udah biasa semua. Saya bilang udah nggak usah takut, karena saya menemukan formula. Ternyata takut di dalam tubuh kita itu dengan ikhlas jumlahnya 100. Jadi kalau ikhlasnya 100 maka takutnya 0. Jadi kalau solo itu ketakutan, itu ikhlasnya pasti 0. Ya. Jadi dibalik aja, kalau Bapak masih ikhlasnya 50, takut Bapak 50. Jadi kalau bapak dan ibu masih takut, berarti naikkan ikhlasnya. Nah, sama Bapak kalau takut sama istrinya, itu masih ikhlasnya kurang gitu. Tambahan. Nah, nggak ikhlas berarti. Jadi kalau Bapak dimarahi sama istri, ikhlas saja. Itu mengurangi ketakutan gitu. Oke, jadi saya pikir itu saja. Insya Allah kita berjuang sama-sama, dan saya terima kasih Pak Ahmad Husainuddin. Waduh, itu betul-betul petarung yang top. Walau tantangan dihadapi, untung ketemu beliau, dan ini Allah yang mengatur. Dan diikuti oleh Rismon. Ya, Rismon, ya udahlah. Jadi ini keluarkan semua keberanian kita, dan kita susah lah mencari orang seikhlas beliau semua. Insya Allah, tapi percayalah kita akan berhasil, dan Yakin bisa sampai. Ya, nah ya itu yang saya kurang setuju tuh, yakin usaha sampai itu. Karena yakin usaha sampai itu enggak, apapun caranya yang penting sampai. dan faktanya begitu. Kan teman-teman kita juga di sana. Yang ditangkap siapa, yang menangkap siapa gitu kan. Ya yakin usaha sampai semua. Bukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ke Bang Edi Mulyadi dan nanti ke yang lainnya. Cuman saya tergelitik saya sedikit tadi, Bang. Kalau sama istri itu jangan ikhlas, tapi bersyukur. Insya Allah ditambah. Ya. Ngeri. Oh, tinggi sekali. Ngeri. Sama ditambah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan dengar risalah yang dibawanya. Amin. Alamin. Tapi tadi kalau Ustadz Rosidin ngomong begitu, sebenarnya nggak salah-salah amat. Ada di surat Ibrahim itu ada. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmatku, aku tambah lagi. Itu ayatnya ada. Nah, Nasnya bagus tuh. Oke. Mas Edi nggak boleh nambah. Ya ini gara-gara Sinudin aliran sesat. Kembali ke jalan yang lurus. Jadi para senior yang saya hormati, ibu-ibu yang saya muliakan, saya banggakan luar biasa. Hidup mama. Hidup nenek-nenek. Banyak kan nenek soalnya. Udah 50-60 semua umurnya.
Ya, alhamdulillah memang seperti kata Bang Said tadi, ini semata-mata memang Allah yang atur ya. Bagaimana tiba-tiba ada seorang Said Didu tampil sekian bulan sendirian dipersekusi, ya memang tidak sedahsyat Ahmad Rosinuddin persekusinya, tapi Ahmad kan sudah mulai rame-rame kan, walaupun waktu kejadian sendirian ya. Dia terlalu rajin datang lebih awal aja. Ya, kita kan acara jam 10, jam 9 udah datang. Kita datang jam 11-an malah nambah telat pula, udah. Jadi dia benar-benar sendirian, luar biasa. Tapi ini menurut Allah yang atur semuanya. Dan alhamdulillah saya pendapat sekali dengan Bang Said tadi, bahwa pada saatnya Allah akan memberikan kemenangan. Amin ya. Dan tanda-tanda talak-talak tadi juga sudah mulai kelihatan ya. Walaupun kalau kita dengar pidato kemarin pidato ya di acara TNI Purnawirawan itu ini sekaligus saya mau ingatkan penonton kita semua, YouTube kita ini, kan sudah mulai ada suara-suara yang nyinyir ya. Said Didu sudah berbalik, Said Didu melipir, dia mau cari jabatan dan sebagainya, ya. Tapi pidato atau orasi Bang Said kemarin yang mohon maaf segala macam, Bang Kolonel Sam, saya betul-betul nggak ingat acara itu, nggak hadir. Itu membuktikan bahwa seorang Said Didu tetap kritis pada tempatnya, tetap. Malah kan kalau kita lihat itu dari 4 poin tuntutan itu semuanya kencang, ngegas semua, ya, dan objektif sekali kepada Prabowo Subianto, sehingga ketika kita diminta untuk mendukung, oke, kita akan dukung kalau, kan begitu, selalu dengan kalau, ya. Dan sampai ada kalimat kalau nggak salah, pokoknya kalau Prabowo menghentikan perselingkuhan dengan oligarki dan Jokowi, rakyat akan di depan, di belakang, di samping kanan, di samping kiri, sampai seperti itunya. Nah, kembali ke soal masalah PIK 2 ini, saya kira memang kita Senin akan ada sidang lagi ya, dan sungguh-sungguh membuktikan bahwa para oligarki ini sangat melecehkan hukum ya. Jangankan Jokowinya, kemarin KTP-nya pun tidak datang. Terakhir ya, KTP tidak datang, hanya fotokopi, dan fotokopi itu pun September 2024. Apakah Jokowi kehilangan KTP sehingga nyetak baru lagi? Ya dong, masa iya gitu kan? Jadi betul-betul pelecehan. Padahal satu dari sekian penasihat hukum Jokowi itu seorang doktor hukum S3. Mustahil kalau dia nggak paham masalah-masalah administrasi beracara. Mustahil. Jadi memang saya kira bahwa yang dikomandani Ahmad Rosinuddin dengan Kurnia, dengan siapa lagi banyak yang Medi segala macam itu, yang pengacara itu luar biasa sekali. Tapi memang tidak cukup kita menyerahkan persoalan ini kepada ruang sidang belaka ya, karena kita tahu bahwa seperti Bang Said tadi, oligarki itu membayar semuanya. Ada 3 cirinya, salah satu cirinya adalah membayar semuanya, termasuk aparat hukum. Dan memang kalau kita lihat perampasan aset, kalau kita pinjam istilah Ustadz Ahmad Rosinuddin, perampasan lahan rakyat itu memang melibatkan semuanya. Melibatkan semuanya, termasuk BPN-nya, termasuk polisinya dan sebagainya. Dan tadi termasuk juga di bidang hukumnya. Waktu acara halal bihalal di rumah siapa namanya Bang Said kemarin, Haji Fuad. Itu Bang Said menjelaskan 31 tahun loh seorang Said Didu berperang melawan oligarki ya. Saya tambahin sedikit, seorang Said Didu yang bunyinya kencang. Gitu, apalagi orang-orang biasa, rakyat biasa gitu loh. Dan tragis ironisnya, lawannya adalah orang yang pernah ditolong ya. Yang lahannya direbut oleh pensiunan berbaju hijau, dia bilang begitu kemarin. Dia tolong. Lalu setelah itu ada mafia tanah yang mendekati korban tadi, yang ditolong tadi, untuk melawan lagi dengan dalih belum dibayar. Dari 1 hektar itu dibeli hanya 2.500, udah dibayar tapi belum dibayar. Jadi bagaimana oligarki menggunakan semuanya, mafia tanah itu menggunakan semuanya, termasuk, nah ini yang sangat kita sedih. Jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, tokoh agama datang ke Tangerang, ke rumah beliau hanya untuk melobi. Kau ini, kau tokoh agama jadi bagian. Aku suka.
Itu jangan bilang-bilang Bang, sakit hati kita. Jadi kesimpulan saya ingin mengatakan bahwa kita tetap harus kompak, tidak bisa tidak harus kompak ya. Kita semua punya peran masing-masing. Kalau tadi Ustadz Asep mengatakan kalau nggak salah di masjid kita punya peran, nggak semuanya jadi tiang, nggak semuanya jadi pondasi, nggak semuanya jadi atap ya. Kita punya peran masing-masing, tapi percayalah semua peran itu punya kontribusi dan di mata Allah ada nilainya insya Allah, amin. Dan satu lagi, no viral no justice. Bunyilah terus, berisiklah terus berisik, gunakan ini sebagai senjata kita. Undang-undang ITE segala macam, saya merasa bahwa pergerakan Trunojoyo, mudah-mudahan saya benar ya, tidak segalak sebelumnya, ya, tidak segalak sebelumnya kan dikit-dikit sikat, yang pelapornya juga si Mu'anas Aidit juga gitu kan, Aidit juga. Nah sekarang kita manfaatkan betul-betul dan kalaupun misalnya kemudian ketanggor masalah, percayalah teman-teman macam Ausin, Kurnia dan teman-teman Azamkan pasti bantu dan yang paling penting Allah bersama kita. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Bang Azamkan salah satu timnya, tim dari kuasa hukum kita. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak bisa menjelaskan panjang dan lebar karena semua sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad, Said Didu, Bang Said Didu dan Sedi. Kalau saya lebih condong cara menjelaskan pertemuan ini, kita buat aja pernyataan sikap. Setelah pernyataan sikap masukkan semuanya, kita datang ke Prabowo untuk menyerahkan itu dalam konteks apa yang tadi dijelaskan oleh beliau juga, oleh antum juga, oleh Ustadz Asep juga, supaya ada penguatan. Jadi kita real prakteknya dijalankan semua. Kita datang, kita minta dengan sangat dan hormat. Tentu di dalam itu juga dijelaskan bahwa kita harus itu oligarki Solo sudah harus tidak lagi, karena mereka ini Prabowo ini kan diangkat oleh rakyat. Jangan ada lagi bahasa hidup Jokowi, jangan lagi. Dia dipilih oleh rakyat, ya harus rakyat yang punya daulat sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 2 sudah jelas itu. Daulat rakyat itu segala-galanya. Dan di samping itu juga alhamdulillah kemarin TNI bersatu dengan 8 poin itu jelas kok. Sangat jelas kan gitu Pak Jenderal ya. Sangat jelas, sangat real udah. Nah, kita minta dukungan beliau juga. Mungkin Ustadz Ahmad Urzinuddin dan rekan-rekan semua termasuk ini juga kita swan juga ke TNI untuk meminta penguatan itu ya. Karena itu poin-poin yang saya lihat sudah cukup paten, bagus, dan itu minta NKRI harus pure original, undang-undang kembali, dan memang sudah dibalikin. Sipit-sipit itu dibalikin, ini perusak semua ini. Karena Solo yang bermain semuanya. Mungkin itu aja, saya nggak terlalu panjang dan lebar. Jadi poinnya dituangkan saja, kapan ada waktu kita menghadap ke Pak Prabowo seperti biasalah gitu. Pokoknya kita ajukan surat secara resmi, ikutkan yang TNI juga, supaya bahwa benar-benar Prabowo itu dipilih rakyat dan pure dari rakyat, supaya memutus rantai antara hubungan Solo dan istana serta oligarki. Karena ini bukan cuma jahat, ini bukan cuma iblis, tapi lebih dari itu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tolong. Selanjutnya salah satu prinsipal dari FPPI, Kolonel Nur Sam, silakan Pak. Tadi Pak Sugeng Waras pamit ya? Tadi mau ke sini tapi bersama dengan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang. Tidak banyak saya sampaikan di sini karena sudah disampaikan oleh senior-senior rekan-rekan sekalian dalam rangka tujuan kita bertemu ini.
Yang pasti di sini adalah Jakarta, Jawa Barat, Banten harus bersatu menghadapi oligarki rakus PIK 2. Harus gagal dan ditiadakan. Saya 2 kali melakukan pertemuan antara tokoh-tokoh Banten, pertama ulama dan kedua para yang ini bukan keluarga kerajaan Banten, Kesultanan Banten itu. Saya melihat tidak ada persatuan mereka, jadi sulit untuk menjadikan suatu kekuatan dalam rangka menghadapi wilayah Banten yang akan direbut oleh oligarki rakus. Nah, kesempatan inilah kita bersatu dan bersama untuk bagaimana bersamai mereka dalam rangka perjuangan kita ini. Ada satu dalam pertemuan yang sempat disebut kata negosiasi, dan kita tinjaukan kembali pada saat pertemuan saya di Banten itu. Ada. Saya katakan tidak ada negosiasi. Kalau ada negosiasi berapapun akan dibayar aguan. Jangankan 60 triliun, 1000 triliun dia akan bayar. Karena di depannya itu puluhan ribu triliun di depan mata. Jadi ini sulit untuk dilakukan. Yang jelas, yang pasti kita perjuangan ini adalah tegakkan kedaulatan negara. Jangan sampai kedaulatan ini jatuh di tangan penjajah ekonomi, penjajah oligarki rakus. Saya kira demikian. Saya tidak banyak sampaikan. Harapan kita ini bertemu, ada action, tidak hanya konsep, tapi ada action, dan selanjutnya kita lakukan dan diwarnai oleh para tokoh-tokoh yang hadir di tempat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ARM siapa ya yang mewakilin? Nanti baru penutupnya Bu Kurnia. Dari ARM dulu prinsipalnya. Dita. Bu Tita ya? Oh ya, Bu. Sorry, tolong sama ini ya, karena biar ada rekam. Maaf. Setelah Bu Tita nanti Bu Kurnia dan terakhir Bu ya. Diri aja ya. Soalnya kalinya yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai prinsipal dari Aliansi Rakyat Menggugat tetap mengawal dan melaksanakan yang namanya PIK 2. Kita tidak akan berhenti untuk tetap yang namanya kasus demi kasus yang sudah oligarki, aguan tentang pagar laut harus kita lanjutkan, karena memang seperti Pak Ustadz Kosinudin bilang tadi, ketika kita kemarin tidak mengawasi sana, tiba-tiba mereka menghentikan kegiatan. Jadi kita tetap harus ngawasi, karena pagar yang sudah mereka pasang, yang tidak kita awasi, harus terus kita kontrol, walaupun mungkin memerlukan sedikit perjuangan ya. Bukan kita doang yang turun, tapi seluruh rakyat tetap harus mengawasi. Bukan hanya ARM, bukan hanya emak-emak, bukan hanya para purnawirawan yang ada di dalam sini. Terus semangat, saya terus mendukung, saya terus standby untuk itu. Karena saya memang di sini bukan yang biasa bicara, menu yang biasa bicara, kebetulan lagi sakit. Saya minta doanya untuk segera bisa sembuh. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat. Kami bangga dan rasa terharu karena Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini adalah pejuang yang ikhlas karena Allah lillahi ta'ala.
ikhlas berjuang demi anak cucu bangsa Indonesia di Indonesia. Kami tidak rela kalau tanah pribumi dirampok oleh Cina rakus oligarki. Mungkin Bapak, apakah bisa satu orang itu tidak boleh memiliki lebih dari berapa ribu hektar gitu? Bisa nggak kita bilang sama Pak Prabowo, Pak, bikin Pak peraturan. Ada, tapi kenapa banyak banget oligarki punya, Pak? Itu rakyat Rempang terzolimi, rakyat Halmahera terzolimi, semua hampir seluruh pantai sudah dijarah oleh Cina oligarki melalui program obornya One Belt One Road. Kami mohon mungkin dengan Pak Jenderal Purnomo, Pak, dari TNI Angkatan Laut, Pak, tolong jaga laut kami, Pak. Jangan sampai diambil Cina-Cina rakus, jaga kedaulatan, Pak. Minta tolong, mungkin Bapak banyak temannya di Angkatan Laut. Kita harus berjuang karena nenek moyang kita adalah pelaut. Nenek moyang kita pelaut, jadi kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Jangan sampai berhenti, jangan sampai mundur, jangan sampai gara-gara kita cuma sedikit, gara-gara cuma kita nggak punya kekuatan dana, nggak punya kekuatan senjata, tapi kita punya giroh yang besar, semangat ketulusan yang besar. Jadi sekali lagi, salam perjuangan, salam merah putih. Kita adalah Garuda, bukan naga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum merdeka, harus dimerdekakan, Pak. Kita hancurkan naga-naga yang ada di Indonesia, Pak. Gimana? Setuju nggak, Pak? Iya, kita jadikan jadi cacing, Pak, 9 naga itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu sekalian, ini semua sudah diborong ya. Jadi saya ini sebenarnya kehabisan ide ini. Tapi kata Ustadz Ahmad Qasiduddin tidak akan pernah kehabisan ide begitu ya. Ya saya ngarang dulu deh begitu ya. Tadi saya tertarik dengan disampaikan oleh Pak Said Didu bahwa kita harus membuat pisah atau talak 3 antara Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto ya begitu. Memang ini suatu seperti hal yang mission impossible ya. Sebab pertautan keduanya itu adalah pertautan yang simbiosis mutualisme begitu ya kan. Nah jadi memang agak sulit ya salah sendiri memang mereka yang bikin sulit begitu kan, yang akhirnya menyulitkan seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini gitu. Nah kalau dalam persidangan itu bahwa yang memutuskan mereka akan bercerai itu berdasarkan fakta-fakta persidangan gitu ya, membuat mereka bercerai itu hakim gitu kan. Maka sebenarnya berdasarkan itu kita analogikan, kita rakyat Indonesia inilah yang menjadi hakimnya. Nah, bagaimana menjadi hakimnya itu? Ya kita harus sampaikan kepada beliau bahwa ini kan agak unik ya. Kalau ada orang kan bercerai itu dia yang menginginkan perceraian kan begitu. Ini hakimnya yang mengenangi, hakim yang rakyat tadi menginginkan perceraian begitu kan. Nah jadi oke lah apapun itu, maka tugas kita sebenarnya Pak menembus ring di sekitar beliau itu. Bukan rahasia. Beliau ini coba kita tanyain. Beliau ini nggak tahu, dihalang-halangi tahu atau bagaimana kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya barangkali Bang Said Didu bisa nih menembus beliau begitu kan. Nah dimulailah disadarkan pelan-pelan kondisi ini, masa seperti orang pusing terus gitu kan, puyeng terus gitu, nggak tahu terus kan nggak mungkin. Bukankah 5 tahun yang lalu dia itu menginginkan menjadi presiden itu karena ingin menghibahkan hidupnya guna tanah air tercinta ini. Dia sendiri yang menggembar-gemborkan bahwa semua barang-barang tambang habis dieksploitir oleh pihak asing dan asong. Beliau sendiri itu sampai menghentak-hentakkan meja. Lalu kemana
jiwa dan semangat itu. Tidak mungkin jiwa semangat itu hilang seketika, kan begitu. Nah, jadi menurut saya Pak, yang pertama ini menurut hemat saya, kita nggak bicara persidangan ya Pak ya, karena ini sebenarnya bukan masalah hukum. Percayalah Pak, kalau masih di bawah bayang-bayang pertautan di antara keduanya, saya bisa mengatakan bukan berarti membuat Anda semua kecewa ya. Kita itu sulit untuk menang di pengadilan itu. Tapi kalau kami, setiap menang atau kalah, kami akan jadikan itu sebagai bahan pertarungan. Misalnya hakim mengatakan begini, kami akan lawan menjadi begitu, gitu kan. Jadi yang penting dalilnya jelas, kan begitu. Dan mereka pun sebenarnya nggak bisa lari dari dalil-dalil itu. Hanya bisa menggunakan kekuasaannya berdasarkan pesanan tadi, begitu. Betul sekali. Nah, ya kan. Nah, jadi bagaimana? Akhirnya saya ingin mengatakan begini, Pak. Semua rencana yang ada di atas kertas itu, semua semangat itu hanya akan menjadi kosong belaka tanpa suatu eksekusi. Nah, kami bertanya nih mak-mak, kapan Pak eksekusinya? Udah nggak sabar mau perang aja Pak, gitu ya. Beneran Pak, percayalah Pak. Perang Pak, perang Pak, ya. Beneran loh Pak. Ini sudah, mohon maaf ya, terhadap Banten sudah kurang ajar Pak. Ya, kita ini bangsa yang pemalu ya, pemaaf ya kan, mudah lupa. Padahal kita ini sudah diinjak-injak ya kan. Mana ada orang Indonesia bisa kaya raya di Cina sana Pak, kecuali menjadi babu begitu kan. Nah, jadi menurut saya Pak, mohon banget. Nah, ini saya mau bilang juga dong, kemarin kan kita ikuti itu pertemuan dengan para purnawirawan. Ayo Pak, ini jangan simbol semata. Lalu kita nyatakan sikap merdeka. Ya mau ngapain lagi setelah itu begitu. Yang saya harapkan itu sekian banyak purnawirawan tersebut yang tentu saja ada bintang-bintang di bahunya itu akan berani menembus sesuatu tembok yang selama ini sulit untuk ditembus, datang langsung ke Pak Prabowo. Siapa yang menghalangi? Apa hak kau menghalangi, kan begitu? Jadi harus sampaikan ke mereka Pak, sampaikan ke Pak Prabowo, kami ingin bincang-bincang, berdiskusi, memberitahukan ke Bapak tentang kondisi senyatanya. Kecuali Pak Prabowo pura-pura nggak tahu, itu lain urusan, kan begitu. Nah, yang kemudian yang ingin saya sampaikan Pak, ini terkait dengan apa yang bisa kami lakukan ya. Ini Bang Ahmad Kosinudin ini, selain dia juga adalah koordinator advokat di MOR PT RPIK 2, beliau ini kadang-kadang nyambi juga ke TPUA begitu ya. Jadi dia sendiri, pokoknya kami ini sibuk sana sini. Kalau seperti ER atau emergency room di rumah sakit itu terus menerus balik sana balik sini tuh, pokoknya bergerak terus. Nah, sama seperti yang kami lakukan, mari kita bersinergi. Kebetulan mungkin Bapak tahu ya, saya sampaikan sedikit, kami baru pulang dari Jogja ya kan, menemui Solo ya. Nah, Solo dulu ya. Kalau UGM sudah ya, kita sudah tahu lah jawabannya apa. Dan memang ini mungkin banyak menimbulkan ungkapan dari orang, wah ini gayanya kok kasar begini atau segala macam. Mereka lupa kita ini sudah melewati banyak sekali fase-fase yang membuat tidak sabar lagi begitu kan. Nah, tapi yang pasti bertemu Jokowi itu sesuatu Pak ya, mohon maaf saya harus katakan itu. Nah, oleh karena itu, karena ini sesuatu, jangan sampai ini menjadi bias Pak. Ayo mau ngapain Pak ya, kalau dia berani memutuskan bertemu kita, itu arti dia mulai tersudut ya kan, karena suka atau tidak suka kondisi beliau itu sudah nyata lah di hadapan rakyat bangsa Indonesia. Kenapa masih dimaafkan juga? Karena kita nggak punya kekuasaan Pak, dia masih berkuasa ya kan. Masa presidennya pergi ke luar negeri, menterinya pada sowan ke sana semua ya kan. Jadi ini fenomena matahari kembar tersebut, dan itu bukan bohong-bohongan itu gitu. Nah, jadi Pak, balik lagi Pak, kapan eksekusinya Pak? Bikinlah timnya ya Pak ya, panitianya sopo Pak, semua jenderal-jenderal yang selama ini katanya selalu mendukung kita, keluar dong Pak, jangan sembunyi melulu ayo rame-rame sama-sama Pak ya. Dan ulama, apalagi Pak Saifuddin tadi mengatakan dua hijau sudah bersatu, TNI dan ulama. Dan fakta membuktikan sejarah negara ini tidak pernah lepas dari ulama, santri, dan TNI. Kami menunggu masa-masa itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, siapa? Ini lupa aku. Iya, ini saya. Kapan pelaksanaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya India, dokter yang sudah
praktek sehingga saya tidak pernah mengatakan saya dokter lagi, saya hanya Yulia saja, rakyat Indonesia, aktivis dari semua perjuangan kita bersama. Jadi saya hanya menambahkan apa yang belum mungkin kita sampaikan. Mudah-mudahan Pak Khojin tidak bosan, Pak Said Didu tidak bosan, teman-teman seperjuangan semua tidak bosan. Saya akan mengatakan satu. Ada bahaya negara dalam negara di PIK 2. Itu yang saya ingin sampaikan. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapkan kekuatan gabungan kita bersama seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pejuang kemerdekaan Indonesia di era ini. Ya Bapak, Allahu Akbar. Jadi setelah kita menggabungkan kekuatan kita hari ini oleh Pak Khojin dari tim pimpinan nasional pejuang Jakarta dan tim pimpinan nasional Bandung, kemudian melanjutkan yang Banten, kemudian kemarin dengan para jenderal dan para civil society dan semua mahasiswa, rakyat Indonesia peduli, para akademisi dan semua, kita gabungkan kekuatan. Tidak tergantung kepada siapapun. Masing-masing dari kita adalah pemimpin bagi rakyat ya Pak ya, adalah pemimpin khalifah di muka bumi. Dikatakan bahwa kalau kita, saya ingin katakan, siapkan kekuatan, siapkan perang. Kita bisa damai kalau kita siap perang dan menang. Kalau kita bisa siap damai langsung adalah yang terbaik. Tapi yang terburuk kita harus siapkan dahulu supaya kalau terjadi yang terburuk kita tidak terkaget-kaget. Ya. Jadi kita siap perang. Kita sudah mengatakan kemarin ada tujuan utama kita ya Pak Said Didu. Ada tujuan utama arah gerakan kita yang harus terlaksana Pak Jenderal, bahwa ada 8 deklarasi dari para jenderal purnawaran kami dan kemudian ditambah dengan 4 syarat dari civil society. Bapak silahkan nanti membaca deklarasi dan 4 syarat dari kami itu untuk kemudian kita bersama gabungan kekuatan kita bersama melakukan tindakan nyata dari apa yang sudah kita deklarasikan, termasuk deklarasi kita hari ini. Kita nyatakan itu dalam suatu tindakan, aksi, action. Ya Pak ya. Jadi sikap kita sampaikan, lalu aksinya bagaimana. Kita bisa katakan Habib Rizik terutama juga salah satunya. Kita bikin kata Bapak tadi setiap minggu atau setiap minggu mungkin di daerah masing-masing. Kemudian setiap bulan untuk wakil-wakil siapa ketemu atau paling tidak bikin podcast ya Pak Edi Mulyadi yang kemudian secara rutin dan juga para podcast semua yang membuat di sini saya hormati sekali, karena kalau tanpa saudara-saudara kita yang membuat berita kita sedikit sekali ya kok dari pemerintah ya Pak ya, malah nggak ada mungkin. Jadi ada 3 cara yang tadi Pak Khojin mengatakan, bahwa ada pengadilan yang memang harus secara secara hukum kita lakukan, disinergikan dengan pendekatan politik kepada Pak Prabowo tadi, pemerintah, kemudian disinergikan dengan politik konstitusi ke MPR, DPR Pak ya, kita sudah lakukan, kami sudah menunggu. Jadi pada waktu saya ke DPR untuk setelah ada arahan dari Komisi 2 bahwa Komisi 2 tidak bisa berjalan sendiri. Mereka sudah ingin mewakili kita untuk turun ke lapangan sebagai wakil rakyat terhormat, Pak Dede Yusuf. Tetapi belum action juga ya Pak Khojin ya. Jadi kami menunggu katanya setelah reses. Tapi beliau mengatakan bahwa kita harus juga ke Komisi 4 Ibu Titi Soeharto sebagai yang membawahi pertanahan. Kemudian ke Komisi 1 Pak pencatur itu ketuanya Tutut Sugianto sebagai bidang hukum dan keamanan. Hukum itu 3 Pak Habibur Rahman dan 1 bidang keamanan dan hak asasi manusia. Lalu saya ketemu dengan wakil dari bukan wakil Menhan, orang yang staf Menhan yang di DPR, bahwa saat ini
tentara Bapak tidak bisa langsung masuk kalau kita katakan bahwa ada bahaya loh Pak, itu negara dalam negara nggak bisa langsung masuk kalau nggak hukum didahulukan. Jadi harus hukum dulu, yaitu Komisi 3. Tetapi ternyata hukumnya kan tadi Pak Hojin sudah mengatakan kita tuh satu-satunya hukum itu sangat sulit karena mereka sudah bayar semua, mulai dari tingkat presiden sudah dibayar oleh Aguan, Jokowi sudah dibayar sampai tingkat yang terendah, bukan terdepan RT RW, lurah, semuanya sudah dibayar semua. Apalagi kalau hakim-hakimnya dibayar seperti yang kita hadapi ya Pak Hojin. Jadi kami sangat kesulitan dalam bidang hukum, tapi kami akan terus perjuangkan. Tetapi kami akan berusaha ke komisi atau DPD masing-masing daerah ya Bapak ya, DPRD ya Bapak ya, dari Bandung ya. Coba ingatkan si Pak Deddy Mulyadi itu bahwa jangan aneh gitu dia ya. Kalau aneh ya jangan diikutin, walaupun dia sebagai pimpinan Gubernur Jabar kan. Kita lawan kalau saya bilang, kalau misalnya dia nggak benar, apalagi kalau dia bukan Islam misalnya ya. Lalu kemudian politik. Jadi jangan juga kita kemudian ke Pak Prabowo tidak dengan syarat seperti yang Pak Said Didu katakan. Kita datang ke Pak Prabowo dengan muka tegak, yakin bahwa Allah bersama kita, tidak takut kepada beliau, tapi kita ingatkan beliau, kita dukung bila beliau mengatakan bahwa beliau berpihak kepada rakyat. Dia harus berani mengatakan, beliau harus berani melawan Aguan. Kami berpikir, apa alasan dia takut? Ada beberapa hal yang memang membuat dia memang agak kesulitan, tapi kami ada solusinya dan kita tidak bisa buka di sini. Mudah-mudahan dia mau mendengarkan hanya karena Allah. Dan saya sekarang terakhir, bayangkan negara dalam negara seperti apa? 100.000 hektar Bapak Banten, besarnya seperti apa? Kata Pak Said Didu lebih besar dari negara Singapura. Bayangkan di situ ada tanah untuk Brimob ya, Brimob kan, Brigade Mobil. Ada di sana dikasih tanah untuk kantornya. Lalu apa Pak? Untuk mengamankan mereka. Untuk Angkatan Darat Pak Dudung, Dang Dingdung itu juga sudah dikasih tanah. Bagaimana itu? Ya kan bagaimana kalau mereka kemudian dikasih tanah-tanah membela si Aguan? Ya Bapak, saya akhiri dengan ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susiasi itu salah satu tim advokat yang mengawal gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan cukup rinci oleh rekan-rekan terdahulu. Saya hanya ingin menambahkan atau ingin menegaskan bahwa negara ini sedang krisis nalar. Negara ini sedang gagal logika. Kenapa? Karena semua permasalahan hukum yang semestinya ditanganin oleh pengadilan, oleh Mahkamah Konstitusi ataupun oleh peradilan-peradilan lainnya, tetapi diserahkan kepada seorang preman. Seperti yang kita semua ketahui, semuanya diserahkan kepada seorang preman, yaitu siapa? Hercules. Ya mohon maaf, saya bukan bukan mengecilkan makhluk Allah ya. Akan tetapi ini negara besar. Ini negara yang mempunyai banyak kekuatan, baik dari dari akademik, baik dari profesional maupun ahli-ahli yang lainnya itu ada di sini. Negara luar aja mengakuin bahwa Indonesia ini mempunyai banyak kelebihan profesionalisme yang bahkan kalau di sini di Indonesia tidak diakuin, di luar negeri pun diakuin. Akan kembali lagi kepada permasalahan, yaitu kenapa? Karena yaitu tadi mereka semua seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Said Didu, bahwa karena apa? Pemerintah kita ini sedang berselingkuh, dan sekarang kita semua di sini mari bergandeng tangan dengan para ulama, dengan para purnawirawan yang kemarin sudah menyatakan sikap. Mari kita bergandengan tangan, mari kita
membangun akal sehat kita untuk melawan orang-orang di luar sana yang sudah tidak mempunyai nalar, tidak mempunyai akal sehat. Jadi mari kita tingkatkan kekuatan kita untuk menumpas orang-orang yang sudah tidak berpikir akal sehat lagi, orang-orang yang sudah tidak mempunyai nalar lagi, dengan menyerahkan negara ini kepada preman. Baik untuk urusan PIK juga dihadang oleh preman, apalagi dengan urusan ijazah palsu yang semestinya UGM atau akademisi yang menyampaikan jawaban atau mengklarifikasi ini malah diserahkan kepada seorang preman. Jadi kembali lagi, seperti yang kita ketahui bagaimana kita dihadang oleh preman-preman, bagaimana kita diancam-ancam, terutama Bang Hosinuddin yang kita selalu was-was ketika beliau berjalan sendiri. Memang luar biasa beliau itu nyalinya. Kita selalu was, Tat, jangan sendiri pergi, jangan sendiri pergi. Karena apa? Begitu ganas mereka mempunyai semuanya, mempunyai uang, mempunyai kekuatan, mampu membayar seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa dengan 1.000 triliun pun mereka sanggup. Kita ini apa? Kita hanya berbesar hati, kita berserah kepada Allah bahwa kita mempunyai kekuatan besar, yaitu bukan hanya dengan keilasan tetapi dengan kemauan yang besar untuk menumpas para pengkhianat negara ini, baik para jenderal-jenderal yang berbintang-bintang maupun para pejabat-pejabat yang sekarang juga, mohon maaf saya jadi agak kasar, sama saja dengan melacurkan kekuasaannya kepada oligarki. Jadi kembali lagi saya pribadi hanya tetap ingin menguatkan kita bersama-sama. Mari kita tumpas, mari kita hapus dan hanguskan, dan kita membangun kembali nalar-nalar mereka yang memang masih bisa diperbaikin. Kalau memang tidak bisa diperbaiki nalar sehatnya, ya itu tadi. Kembali lagi, rupanya di negeri ini pejabat ini senangnya yang palsu-palsu, baik yang palsu nama secara fisik maupun palsu secara iya betul, akademik. Jadi hanya sukanya palsu dan sukanya omon-omon, sukanya bohong, sukanya tipu-tipu. Jadi mari kita bersama-sama pada hari ini, alhamdulillah udah berkumpul dari berbagai lapisan. Mudah-mudahan Allah meridhoin langkah kita, Allah merestui semua perjuangan kita. Bukan kita mau memberontak, tetapi kita mau menumpas penjahat atau pengkhianat negeri ini. Seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada negara dalam negara, entah mereka pura-pura nggak tahu, entah mereka tidak menyadari, entah mereka karena ada dalam bagian itu sehingga mereka membiarkan begitu saja. Nah, saya rasa dari saya sudahin cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap semangat. Baik, terima kasih. Ini sungguh luar biasa ya, kita sampaikan jazakumullah khairan kasiron kepada para pejuang ya dari Jakarta dan sekitarnya. Kalau tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Nursasi ya, Nursam ya, bahwa adanya harapan bersatu Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Kalau boleh saya katakan itu sangat mungkin, karena dulu itu Banten bagian dari Jawa Barat. Tahun 2000-an kita relakan Banten mandiri karena kita menghormati Banten itu ada kesultanan. Kalau Banten mandiri jadi coraknya Kesultanan Banten, kita bersyukur. Tapi kita tidak ridho kalau Banten misah jadi bagian dari aguan atau oligarki seperti itu. Nah, kemudian saya perlu sampaikan bahwa kita ini khususnya API Jabar itu sudah juga memantau terkait dengan proses perjuangan PIK. Nah, saya justru dulu pernah menyengaja
datang ke Banten sengaja satu mobil, 6 orang. Nah ini yang hadir ini ada Ustadz Hari, Pak Luki. Nah berbarengan aksi FPI DPD di gedung Gubernur Banten. Saya masuk di dalam, saya perhatikan, tapi kami kan bukan orang Banten itu. Saya lihat itu dialog dengan PJ Gubernur Banten. Itu tidak tahu masalah sampai debat dengan Ustadz Hafidin ya. Itu di depan saya, Ustadz Hafidin di samping saya itu. Nah, setelah itu saya diajak oleh Bang Hojinuddin ke Kesultanan Banten. Kita ketemu dengan Sultan Banten, diskusi. Terus kita ketemu dengan Kiai siapa? Fathul Azim. Kita ketemu, kita diskusi. Nah, setelah itu saya menyimak ada juga perwakilan dari aktivis Banten yang berdiskusi dengan Bang Hojinuddin. Besok mau ada rapat, kata begitu ya. Terus saya pantau ini pergerakannya seperti apa. Dalam pandangan kami, ini di Banten seperti ada banyak simpul dan ada banyak ya kreativitas dan marhalat metodologi dan sebagainya. Nah kita ini dengan siapa berpatron kira-kira begitu untuk terlibat. Nah ini makanya ketika Bang Hojinuddin datang kemari menyampaikan ada rencana bersama para tokoh pejuang Banten, kita sangat apresiasi sekali. Nah sehingga di forum ini kita kan ini bukan forum curhat ya. Saya sepakat dengan tadi Bang Azam, kita buat pernyataan bersama. Setelah itu kita akan melakukan rapat-rapat teknis tentang aksi. Nah ini kami perlu sampaikan, insya Allah mudah-mudahan ini teman-teman juga di API istiqomah. Dulu kita yang mengawal sidang Ahok Pak. Jadi ketika Ahok dilaporkan itu tanggal 17 tanggal 7 Oktober, saya waktu itu hadir juga ke Mabes Polri. Tanggal 14 Oktober aksi Habib Rizik dengan UBN dan sebagainya. Nah kemudian kita di Bandung buat tanggal 21 Oktober. Ya, kemudian tanggal 28 Oktober kita aksi lagi. Nah kemudian tanggal 18 November itu aksi di Bandung, di Jakarta 4 November 212, kemudian aksi 212. Nah sidang Ahok itu tanggal 13 Desember 2016 pertama. Persidangannya 6 bulan sampai tanggal 9 Mei. Alhamdulillah kita dari Bandung setiap pekan selama 20 kali persidangan berturut-turut setiap pekan mengirimkan utusan dari 1 bis sampai 4 bis setiap persidangan. Nah karena kita pada waktu itu sangat paham dan memang dengan siapa kita melakukan sinergisasi gitu ya. Nah sekarang mungkin ini kalau masalah penanganan kan orang-orang yang ada dari Jakarta yang lebih paham dari kita. Jadi kita tidak akan terlalu banyak menyampaikan masukan, paling juga ke hal-hal teknis. Nah, tapi nanti mungkin ada perwakilan apa yang akan bisa kita lakukan dan kemudian langkah-langkah taktis seperti apa yang bisa kita kerjakan. Sehingga harapan-harapan tadi ibu-ibu, bapak-bapak untuk bagaimana bisa melakukan perjuangan bersama ini perlu bisa kita lakukan ya. Nah, jadi saya usul ini konkret. Kita mohon maaf ini kan ada draft ya yang nanti kita akan buat pernyataan sikap yang siap, yang berkenan untuk kemudian menjadi bagian daripada penandatangan atau yang membuat pernyataan setidak-tidaknya resolusi Bandung Jakarta. Nah, supaya nanti berkah dan tenang. Ini dari Bandung mungkin tidak akan ada banyak yang disampaikan. Mungkin sampai asar kami break hanya 15 menit barangkali. Ini konsep dimatangkan, setelah break sholat asar kita buat pernyataan bersama. Nah setelah itu nanti kita rapat teknis kira-kira apa sinergisasi yang bisa kita kontribusikan. Jadi kita sebagai makmum mengikuti imam nih dari teman-teman Jakarta. Jadi temanya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita kontribusikan. Nah sebelum itu kita perlu dengar dulu ya. Nah ini kan ada Pak Jenderal, Pak Purnomo. Beliau orang Bandung tapi kan tokoh nasional. Jadi kita bisa bersinergi dan biasa dengan beliau.
nanti beliau menyampaikan, nanti setelah beliau ada beberapa perwakilan. Nah, nanti kalau yang lamanya mungkin di wilayah-wilayah teknis ya. Nah, supaya efektif efisien. Nah, sebelum kepada Bapak-bapak nanti yang kita beri kesempatan, saya mohon kepada Pak Jenderal Purnomo untuk menyampaikan arahan atau masukannya kira-kira seperti apa langkah yang harus kita lakukan untuk tadi yang disampaikan oleh Bapak-bapak. Saya kira seperti itu. Silahkan Pak Jenderal. Banyak ini. Oh iya, banyak ini. Banyak ini. Iya. Awas Pak Jenderal. Apa? Apa? Rezekinya banyak ini. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya jelaskan tentang situasi ya. Iya. Ini Pak Asep ini pertama kali kita masalah Rempang di Bandung itu kita bikin demo dulu dan deklarasi di depan Gedung Merdeka. Iya. Salah satunya Pak Asep saya sudah sampaikan bahwa Rempang dari awal bukan investasi tapi invasi. Iya, betul. Dari awal itu. Betul, betul. Baik. Saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu, terima kasih saya diundang. Situasi negara tidak baik. Ya. Semakin tidak baik. Cuman saya kadang-kadang kebingungan itu kalau kumpul-kumpul lebih banyak yang tua. Yang muda-muda mana? Ya, masalahnya perjuangan ini belum tahu. Sebulan, 2 bulan, setahun, kan belum tahu gitu. Kita manusia lahir nggak tahu lewat keluarga siapa, dan kapan kita dipanggil Allah juga nggak tahu. Nah, yang muda-muda mana? Maksud saya untuk estafet ya. Masih muda boleh Pak. Baik, saya jelaskan. Setelah Perang Dunia Kedua Pak, untuk menguasai satu negara itu tidak perlu seperti zaman dulu Belanda menguasai se-Indonesia begitu. Enggak perlu lagi. Tapi dikuasai secara kehidupannya. Negaranya tetap berdiri tapi kehidupannya diatur. Nah, ini yang terjadi sekarang. Baik. Kemarin saya jadi salah satu pembicara dari ini Pak Nursam, panitia termasuk saya tentang kumpul-kumpulnya purnawirawan. Tujuannya adalah mensupport Presiden Prabowo untuk berani berbuat demi kepentingan bangsa dan negara. Mensupport. Nah, selanjutnya ya terserah beliau kan, masukan kita. Baik. Situasi secara politik, ideologi tidak baik kita sekarang. Untuk menguasai republik ini kuncinya hanya 2. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini nyangkut nih. Yang pertama, kuasai TNI. Hancurkan kekuatan TNI, dikandangin TNI-nya. Karena kenapa? TNI itu lahir dari rakyat. Pandu dulu. Itu ya. Baru menjadi tentara keamanan rakyat, baru menjadi profesional seperti sekarang. Beda dengan sejarah negara lain, beda-beda. Yang kedua, kuasai adalah tokoh-tokoh masyarakat, khususnya tokoh Islam, karena republik ini negara yang mayoritas Islam. Ya. Tadi Bapak Ibu udah tahu, saya orang Jawa Timur, saya orang Sumeneb, Madura saya. Ini banyak orang Maduranya. Jadi kalau ngomong Madura, ya boleh tanya sama saya, karena saya salah satu ketua Dewan Pembangunan Madura sampai sekarang. Terus situasi orang Islam sendiri sekarang diacak-acak. Ada kelompok inilah. Saya tidak mengatakan yang benar yang mana, tetapi harusnya pemerintah hadir untuk menyelesaikan ini, menyatukan kembali kekuatan Islam.
Karena benteng pertahanan yang nomor 2 setelah TNI adalah umat Islam. Ini tidak hadir. Nah, sekarang bapak-bapak yang ada di sini harus melakukan itu. Kumpul jadi satu, menjadi satu kekuatan. Yang di Jawa Barat menjadi satu kekuatan. Jangan ada kelompok-kelompok. Saudara kita yang di Banten juga orang Islam. Ya, saudara kita. Ini harus muncul. Sekali saya katakan tadi bahwa Republik ini sedang tidak tahu. Saya bilang, saya tidak mengatakan sebulan lagi, 2 bulan lagi, tidak aman. Baik. Secara politik, ya Bapak sendiri tahu gitu ya. Ini situasi politiknya tidak jelas gitu ya. Mau dibawa kemana? Tetapi yang pasti adalah apa yang diterima Pak Bowo adalah rangkaian dari 10 tahun sebelumnya. Kalau istilahnya boroknya sudah akut. Nah, Ibu dokter nih, ya disembuhkan rada-rada susah Bu dokter ya. Potong aja kakinya ya. Ya betul Ibu. Nah. Jadi maksud saya perlu kita dorong Prabowo untuk berani berbuat. Rakyat harus mendorong, gitu, mengingatkan. Nah, baik selanjutnya masalah ekonomi. Takut yang bapak-bapak nggak kebagian waktu nanti. Ekonominya, pemerintah kadang-kadang bingung saya, tidak hadir ya. Tahun 2002 saya masuk ke Cina dulu 2 minggu untuk persiapan Indonesia masuk pasar bebas dulu. Saya tidak keliling Indonesia Barat, tapi sekeliling Indonesia Timur. Terus berangkat, saya terbingung-bingung. Aduh, bagaimana ini saya bilang dengan negara saya. Salah satunya yang bisa saya tangkap, saya masuk ke Guangzhou di pabrik. Ini harus evaluasi orang kita. Saya juga nggak menyalahkan pengusaha, tapi orang kita yang kerja juga harus dikoreksi. Saya masuk setengah 12 di pabrik di Guangzhou. Itu jam 12 tank keluar Pak, kayak laron keluar semua. Jam 1 dia sudah kerja kayak robot. Nah orang kita kan kayaknya ngeleng rokok. Disiplinnya nggak ada. Ngopi heula. Ngudut kata orang Sunda ya. Saya tidur di hotel, pagi-pagi kan saya ambil ngerokok, ngopi gitu. Lihat manusia keluar dari bawah, dari subway, seperti laron lari itu Pak. Takut ketinggalan, takut telat. Saya bukan bela Cina, tapi yang baik kita contoh. Ya, loh dia ketakutan Pak, takut terlambat. Kembali lagi kalau orang kita, enggak. Itu ambil ngerokok ngudut helaknya, gitu. Maaf saya bahasa Sundanya agak kasar. Saya dulu sama mertua juga gitu. Bapak jangan marah kalau saya pakai bahasa Sunda terus kasar. Oh enggak apa-apa Mas, kata gitu. Karena bukan orang Sunda saya. Yang kedua, tentang ekonomi. Pemerintah sekarang mengimpor barang-barang kembali lagi itu di Cina ya. Terus saya masuk ke salah satu toko. Terus dibawa ke pintu gitu ya. Masuk. Itu di dalam tas-tas perempuan yang juta-juta itu cuma 100.000 cuman. Kecuali orang itu benar ahli dalam bidang barang itu, nggak dibuka dalamnya resletingnya, nggak kelihatan kalau itu tiruan. Yang aneh adalah tidak ditangkap. Saya di Bandung, lama di Bandung, dinas di sini saya lama. Jadi saya setelah pulang Timur dulu langsung diminta masuk Bandung. Ya saya di Intel, di Kodim Kota. Jadi saya tahu isinya Bandung, saya tahu. Manusia pergerakan Bandung saya tahu. Ini teman saya itu saya. Jadi di Bandung dulu orang bikin celana jeans tiruan langsung ditangkap. Di sana tidak. Terus saya bilang sama atasnya pertahanan yang dampingin saya, coba kamu lihat 5-10 tahun akan datang atau 2-3 tahun lagi aja, saya bilang ini kan keterampilan usaha di rumah, home production, yang ditampil bagus ini.
Kalau tas perempuan kasih bahan yang bagus, jadi. Saya mobil, dikasih mobil Mercy kayak van begitu, apa kayak Alphard kalau di sini gitu. Saya pencet-pencet gitu ya duduk. Ini mobil apa nih saya bilang? Mercy kemudian. Tapi agak enggak enak ya. Enggak, ini versinya Cina katanya. Memang agak beda dikit karena baru kan. Nah, sekarang barang-barang itu melanda masuk Republik ini. Mobil Belanda masuk sini. Barang-barang juga Belanda masuk sini. Ibu-ibu tuh lihat, kan paket pencet-pencet belanjanya gitu kan di HP ya. Harganya murah. Betul murah. Karena pemerintah berharap dengan pajak. Tapi yang jadi masalah adalah pabrik di sini tidak mampu bersaing dengan harganya. Akhirnya pabrik tutup. Nah, makanya saya bilang pemerintah tidak hadir dalam keadaan ekonomi yang susah. Bukan tidak boleh. Tapi kan akibatnya harus itu. Hampir nih di Bandung nih tempat pabrik semua nih. Bapak-bapak orang Bandung tahu. Hampir tutup semua, udah nggak ada. Ya. Kehidupan lain. Masalah hukum. Hukumnya juga ya tajamnya ke bawah, yang ke atasnya nggak ada. Presiden Prabowo sudah menginginkan untuk koruptor, tukang maling, tukang ngambil duit rakyat, itu nanti kan ada pasalnya nih al-hukum nih. Hukuman mati masih ada. Ya. Yang kedua, dimiskinkan. Yang ketiga, pulau disiapkan di pulau tersendiri. Silahkan aja berenang katanya. Kalau bapak yang ibu orang Bandung, itu yang ada di Sukamiskin, kalau maghrib mau keluar bisa. Pokoknya sebelum sholat subuh masuk lagi. Angkanya saya nggak sebutin, nggak enak. Itu ada angkanya. Nah di belakangnya tuh komplek. Komplek itu kebanyakan punya mereka itu. Nah, Presiden Prabowo udah nyampaikan. Jadi kalau nanti ada di pulau, silakan aja mau keluar katanya gitu kan. Keluar nanti diterima sama buaya kan begitu. Nah, yang aneh kita itu para tokoh, Bapak Paduka yang mulia, Ibu Paduka yang mulia di Senayan tidak mendukung konsep pemiskinan tadi. Harusnya kan didorong dong. Iya Pak, mana ajuan dari pemerintah? Saya tanda tangani. Sekarang kalau orang korupsi 100, kembalikan 10 dan sebagainya 10, sisa 80 ditahan 10 tahun, paling 2/3 dijalanin. Habis itu tiap malam juga pulang. Di Surabaya juga kemarin ketangkep lagi makan di restoran, kan itu. Nah, pulang-pulang masih punya 80-70. Halo Bandung. Udah kaya. Nah, mestinya tadi konsep Pak Prabowo untuk memiskinkan itu segera tanda tangan dong Bapak yang di Senayan. Ini yang harus kita ingatkan. Orang di Senayan mau duduk, tolong Bapak, Ibu tanda tanganin punya saya, nama saya, ini fotonya ya. Tapi begitu udah duduk, lupa. Senayan harus dengar itu. Ya. Ya baik. Selanjutnya tentang keamanan. Apa yang terjadi, saya dari awal, IKN, ini teori Pak ya. Ibu kota negara tidak boleh berada di paling depan. Karena dalam perang, saya tentara soalnya. Manakala ibu kota suatu negara didudukin, maka berarti perang selesai. Nah, sekarang di IKN sudah di paling depan. Terus yang jaga siapa? Angkatan Laut dijajar sama buaya-buaya gitu kan gitu. Kan nggak mungkin. Satu. Yang kedua, wah taksi terbang gitu ya. Kan gitu ya, mobil terbang dan sebagainya gitu. Rakyat di Kalimantan sedikit. Begitu dibangun, siapa yang masuk ke situ? Ada satu negara yang penduduknya 1,5 miliar lebih, 400 juta harus masuk Republik ini.
harus keluar dari negaranya. Sebagian besar memilih republik ini. Tadi bilang Ibu ya, Ibu Kurnia kalau nggak salah, orang kita pemaaf, diterima dengan baik. Sekarang kita masuk ke PIK, mau PIK 1, mau PIK 2. Ketua RT-nya siapa? Cina. RW-nya siapa? Cina. Yang bikin KTP siapa? Ya sudah. Bapak Ibu nggak akan tahu berapa jumlah yang sebenarnya. Nah, seandainya separuh 200 juta masuk republik, kemarin saya pembicara di Purnawirawan, saya ingatkan itu. Ya, pertemuan di lembaga puasa dengan Pak Gatot Nurmantio, saya ingatkan, awas. Seandainya itu 200 juta masuk republik, kita 270, terus mereka yang sudah ada di sini, sanak beranak, kan gitu ya. Tambah orang-orang kita yang komprador pengkhianat itu, maka posisinya satu-satu. Maka di dalam pernyataan Purnawirawan kemarin, segera kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena pasal yang mengenai presiden, kata warga negara Indonesia aslinya itu sudah hilang. Dihilangkan oleh Profesor Saetapi dulu. Nah, udah meninggal beliaunya ya. Ya, itu kita harus amankan dari situ. Nah, kalau itu tidak kembali dulu, manakala maaf, saya bukan Allah. Pak Prabowo berhalangan tetap, maka nomor 2 akan naik. Kan begitu. Atau terjadi sesuatu, semua yang namanya warga negara, mau dia asli mau tidak asli, pribumi atau tidak, berhak menjadi presiden. Itu yang terjadi di Singapura. Jadi sampai kiamat pun nih, Nusa bilang kiamat, saya ikutin aja nih. Nah, Perdana Menteri, karena itu parlementer, yang berkuasa tuh Perdana Menteri, presidennya cuma wayang tok, nggak ada apa-apanya. Ya silakan Melayu seperti itu. Tapi Perdana Menteri yang mengatur kehidupan itu, tidak akan ada orang Melayu. Nah, silakan Bapak Ibu maunya yang mana milih. Nah, itulah kenapa kita di dalam pasal itu. Dan yang kedua saya perlu mengingatkan, yang dimaksud Purnawirawan kembali ke UUD 45 bukan terus seutuhnya seperti itu. Kata Bung Karno, saya baca buku Bung Karno, karena saya ingin tahu mana tokoh-tokoh Indonesia, saya buka, ya saya baca. Saya yang baik-baik ya saya ambil, yang nggak baik ya saya nggak ambil. Kelak kemudian hari, kalian perlu sempurnakan Undang-Undang Dasar ini. Karena waktunya kami sangat pendek. Nah, maka di dalam pernyataan Purnawirawan, kembali ke UUD 45, hal-hal yang perlu disempurnakan atau yang masuk 2002 dianggap baik, nanti dimasukkan di dalam adendum. Aslinya tidak dirubah. Nah, yang adendum tadi dilakukan, cocok, lanjutkan. Tidak cocok, ganti lagi. Tapi yang pokok 45-nya tidak boleh hilang. Ini supaya saya menjelaskan, jangan nanti interpretasinya negatif terhadap Purnawirawan. Enggak. Kita tidak seutuhnya begitu. Maka dulu saya pertama kali, yang lain nanti Pak jeda waktu. Oh ya waktu, oke. Sedikit. Maka dulu tentang UUD 45 saya dari Purnawirawan dulu yang membuat pertama kali buku itu, namanya Kaji Ulang. Ya, kenapa kaji ulang? Karena pada waktu itu masih orang alergi terhadap tentara. Oh, tentara begini, itu tentara begini. Padahal kita tentara tidak bermaksud untuk menguasai republik ini, tidak. Terakhir dari saya, masalah yang terjadi nanti keamanan tidak baik, ya. Makanya kemarin saya nyanyi sepotong. Saya penyanyi kamar mandi soalnya. Jadi kok panjang nggak bisa saya. Jangan biarkan rakyat hidup sendiri. Kan gitu kan. Jadi kalau rakyat hidup sendiri, marah sendiri, nggak ada yang kontrol, rusak Indonesia. Pada saat kita pecah, disitulah orang asing masuk dan selesai Indonesia. Betul. Itu maksud saya kemarin.
Saya rasa itu. Nanti kalau ada apa-apa di luar ini nanti mau ngobrol lagi, saya siap. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang tadi kata Jenderal Purnomo bahwa di Jawa Barat pernah ada aksi terkait dengan solidaritas Lempang. Itu banyak tokoh yang terlibat. Aksinya long march dari Gedung Sate sampai ke Gedung Merdeka. Di situ ada pernyataan sikap bersama. Nah, korlapnya itu Pak Luki. Nah, ini Ustadz Luki korlapnya. Bagaimana perspektif? Silakan Pak Luki yang disampaikan. Gak apa-apa, Pak Luki dulu. Apa? Oh, cukup. Nah, kalau Pak Luki cukup, sekarang Pak Mehmet. Nah, ini original nih, asli orang Sunda, USA nih. Silakan Pak Dr. Mehmet Hakim. Pakai dong. Suaranya nggak masuk nanti. Suaranya nggak masuk. Kalau transfer nggak masuk, salah kan? Oh iya. Ya. Bapak, Jakarta itu ibu kota NKRI. Ya. Kalau Bandung ibu kota Asia Afrika. Nggak mau kalah. Kasih kode ya, YouTuber. Sebentar, untuk tempat pernyataannya di sini nanti. Iya. Oh, ke depan. Iya, Pak. Nanti bisa langsung muter itu kamera. Kita ke sini. Oh, ya. Enggak backlight. Enggak di sini. Oh, ya. Di sini. Iya. Berarti kita di bawah, terus ibu-ibu di belakangnya gitu aja ya. Ibu-ibu di depan. Udah siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan dulu biar tahu siapa yang bicara. Kenapa? Shooting, Pak. Iya, shooting. Tenang, aman. Baik. Bismillah, Bapak Ibu sekalian, skorsing kita buka kembali ya. Kita cabut skorsingnya. Sekarang kita dengarkan, kita simak penyampaian dari salah satu tokoh Jawa Barat, yaitu Bapak Dr. Mehmet Hakim. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, ini Pak. Kalau itu betul Pak, belum jatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menjelaskan kondisi Banten. Itu aja dalam kaitan dengan PIK 2 ini. Jadi di sana itu ada 3 faksi lah, besarnya gitu. Banyak sebenarnya, tapi kita ambil 3 faksi. Nah, 2 faksi Kesultanan dengan faksi Ma'ruf Amin, itu sama sependapat menolak PIK 2. Oke. Nah, yang agak repot, yang 2 ini juga masih belum bisa nyatu. Belum bisa bersatu dalam artian belum bisa bersatu dalam artian belum bisa larut gitu ya. Yang kedua ya, tadi yang satu faksi ini faksi yang terakhir ini itu umumnya pro ke ya disebut pro, barangkali jadi mainannya Aguan lah, itu bisa dimasukkan ya. Ini kelompok pemerintah daerah ya, dari mulai bupatinya, camat sampai kepala desa dan premannya barangkali ini masuk dalam kelompok itu. Nah, kelompok-kelompok inilah yang sering dimasuki oleh kelompok Aguan supaya manuver-manuvernya itu bisa lebih bebas. Jadi bagaimana kita bisa menyetop ini? Pertama, dua faksi yang tadi menolak PIK 2 ini harus betul-betul menjadi satu.
ditambah dengan bantuan moral dari DKI dan Jawa Barat, ya. Kalau perlu barangkali semua kemampuan umat yang ada di Jawa Barat dan di Jakarta serta bergabung dengan Banten itu bersama-sama untuk membersihkan dari unsur-unsur PIK 2, ya. Karena PIK 2 ini memang harus dihentikan. Bayangkan oleh kita bahwa proyek PIK ini di Banten dan proyek pengembang-pengembang lainnya seperti PIK 2, kemudian ada Sumarekon dan sebagainya, ini sudah menghambat atau bukan menggagalkan, ya, tapi ya menghambatlah, mengganggu program ketahanan pangan. Berapa ribu hektar sawah di sana dihancurkan. Dan seperti di Bandung juga ada sawah-sawah itu diambil alih dan dibiarkan, tidak ditumbuhi apa-apa. Jadi ini kerugian buat negara, kerugian buat masyarakat, dan yang pasti ketahanan pangan akan terganggu. Jadi untuk itu kita minta memang kepada pemerintah, para pengembang ini tidak boleh diberi izin pada tanah-tanah sawah atau tanah pertanian, tanah-tanah produktif. Saya kira itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seluruh peserta konsolidasi, juga seluruh rakyat Indonesia yang menonton acara ini, insya Allah terakhir agar konkret komitmen kita akan dibacakan dalam bentuk pernyataan sikap bersama resolusi Jakarta Bandung, resolusi Bandung Jakarta, Bandung Jakarta, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Bandung Jakarta, tolak PIK 2, stop kezoliman proyek Aguan dan Antoni Salim. Kezoliman proyek PIK 2 saat ini telah, sedang, dan terus berlangsung menzolimi rakyat Banten, khususnya yang ada di sekitar Kabupaten Tangerang. Kasus ini tidak boleh didiamkan hanya karena proyek ini tak lagi masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN di era Presiden Prabowo Subianto. Meskipun proyek ini berlokasi di Provinsi Banten, namun segenap rakyat Indonesia wajib mendukung perjuangan rakyat Banten, karena jika Banten bisa dikuasai oleh oligarki, maka setiap jengkal tanah rakyat di Republik ini akan mudah untuk dikuasai. Berkenaan dengan hal itu, kami segenap ulama, tokoh Bandung Jakarta menyampaikan sikap sebagai berikut. Pertama, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan proyek PIK 2 di wilayah Banten dan seluruh proyek penguasaan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, menuntut Presiden Prabowo Subianto agar memproses hukum seluruh pihak yang terlibat dalam proyek yang menzolimi rakyat Banten, termasuk terhadap Aguan dan Antoni Salim, baik terkait kasus pagar laut, kasus sertifikat laut, hingga perampasan tanah rakyat di wilayah daratan Provinsi Banten dengan modus tipu muslihat,
intimidasi hingga kriminalisasi dan menyiapkan invasi bangsa lain. Ketiga, menuntut negara hadir dan menyelesaikan kasus ini dengan mengembalikan seluruh hak-hak rakyat, sekaligus menghukum Aguan dan Antoni Salim selaku pemilik proyek PIK 2 untuk membayar seluruh kerugian yang diderita rakyat Banten dan negara di proyek PIK 2, membatalkan seluruh proses pengalihan hak atas tanah di seluruh PIK 2 karena banyak yang melanggar hukum. Jika permasalahan PIK 2 ini tidak segera diselesaikan, kami khawatir terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat dan disintegrasi bangsa karena rakyat merasa negara tak hadir dan mengambil jalan penyelesaian dengan caranya sendiri-sendiri. Kita semua tentu tak ingin masalah ini justru memantik persoalan yang lebih besar yang mengganggu stabilitas, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keempat, mendukung penuh 8 poin pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI tanggal 17 April 2025 di Jakarta dan 4 poin syarat tambahan dari elemen civil society yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu dalam forum tersebut untuk menyelamatkan bangsa Indonesia agar segera dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian pernyataan disampaikan. Bandung, 19 April 2025. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.